Kali ini langsung kita buka session tanya jawab aja dengan teman-teman, mungkin berkaitan dengan, pokoknya berkaitan dengan fotografi lah judulnya. Di luar daripada teknis ya, tentang baik penggalian ide, lalu kemudian bagaimana sih kita cara memandang sesuatu biar kita jadi karya, itu mungkin bisa ditanyakan juga. Barangkali saya masih bisa jawab, walaupun nanti kurang memuaskan ya semampu saya lah untuk bisa menjawabnya gitu ya teman-teman. Oke, dari sini siapa yang mau bertanya dulu kira-kira? Nah ini silakan bertanya. Mau ke fotografernya boleh. Oke, sebutkan nama dari komunitas apa? Sebutkan namanya, terus kemudian dari komunitas apa, gitu aja. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Widya dari komunitas buku Roblon. Nah, pertanyaannya mungkin untuk Om Susantotan. Jadi apa sih yang kan tadi disebutkan ada banyak ide kan kayak foto tentang kematian atau apapun itu gitu. Terus apa sih yang mematik untuk mengambil tema dari kehidupan lansia ini? Kenapa enggak cari ide yang lain gitu? Alasan untuk mengambil tema ini apa? Sebelumnya saya mau cerita dari awal dulu. Saya 2011 pernah mengikuti pendidikan yang diajarkan oleh School of Photography, yaitu beliau Mas Sukron, Mas Teguh, Mas Nunung, Bering, teman saya juga. Jadi belajar dari situ saya dapat ilmu fotografi. Jadi dapat ilmu fotografi, kemudian saya belajar. Saya senangnya hobi foto. Jadi apapun yang saya ketemu, saya motret. Saya senangnya gitu. Kemudian saya simpan. Kemudian pas 2015, saya pernah ditawarin kamera. Lagi senang-senang foto, ditawarin kamera sama teman milik bosnya, katanya nggak kepakai mau jual. Jadi saya sebelum beli saya pakai dulu. Nah, di situ saya motret sekitaran di rumah saya di Jungkat ya. Kemudian saya ketemu seorang kakek tua yang dalam kondisi sakit parah, stroke, itu ngomongnya nggak bisa. Orang tua itu memang sebatang kara tanpa keluarga. Kemudian dia stroke itu dia ngesot ya. Jalannya tuh ngesot. Jadi saya pakai kamera itu motret. Pertama kali saya motret tentang lansia itu. Di situ muncullah. Kemudian saya posting di Facebook. Kemudian dapat komentar dari orang netizen. Kemudian bilang buka donasi. Nah, dari situlah mulainya berawal saya aktif di kegiatan sosial. Pertama kali galang dana itu dapat lumayan banyak, 48 juta. Kemudian uang itu saya pakai untuk dia berobat, dia ke rumah sakit, sampai dia almarhum, sampai dia meninggal. Maaf, orang Tionghoa kalau udah meninggal itu biayanya sangat besar ya. Jadi sampai dia meninggal kita cover semua, pakai uang itu selesai. Sampai masih ada sisa uang itu dan saya mau kembalikan ke Pak RT-nya. Kemudian Pak RT-nya serahkan ke saya untuk kelanjutan sosial. Dari mulai itulah. Jadi mulai itu saya berkegiatan sosial, di samping itu saya hobi foto, kemudian dijadikan profesi. Saya juga pernah foto wedding, segala macam kegiatan, apapun yang bisa saya foto bisa menghasilkan duit, jadi saya foto. Kemudian itu saya lanjutkan kegiatan sosial itu kepada lansia ini, lansia sebatang kara di sekitar Jungkat. Jadi siapapun hidupnya susah, umurnya udah tua, tidak produktif, kemudian saya motret. Jadi saya motret, jadi saya kumpulkan file. Sampai hari ini saya kan sering ketemu beliau kan ngopi bareng, cerita-cerita. Saya kemudian mau resmikan itu rumah sekretariat komunitas saya, yaitu Kasih Dalam Perbuatan. Kemudian saya mau resmikan, awalnya saya mau pajang berapa foto aja, tapi beliau menyarankan lebih baik pameran. Tapi saya butuh dukungan
tenang katanya, mereka dukung saya sepenuhnya. Akhirnya terjadi pameran seperti itu kemarin di Jungkat tanggal 9 Agustus selama 3 hari. Kemudian saya pikir saya kegiatan di sosial, jadi apapun yang dalam foto ini bisa menghasilkan berdampak positif dan saya kembalikan ke mereka. Walaupun itu segalanya pakai pribadi saya ya, tapi tidak masalah. Yang penting saya bisa memberkati orang juga. Nah, kemudian awal ceritanya memang di bidang sosial, hobi foto, jadi nyambung semuanya. Nah, untuk guru-guru saya memang mereka tidak pelit ilmu. School of Rock ini memang selalu men-share apapun yang mereka bisa bantu sehingga bisa berkembang. Saya nggak kepikir bisa pameran seperti ini. Awalnya cuma dijungkat, ya udah segitu aja, tapi mereka mau melanjutkan ke Pontianak, ya saya turuti aja. Saya yakin mereka lebih profesional daripada saya. Saya masih banyak belajar lah, berkarya terus. Nah, mengenai foto orang Tionghoa meninggal, itu memang banyak budaya, kehidupan, tata cara budaya orang meninggal itu banyak. Artinya juga begitu mendalam. Jadi sampai walaupun saya udah foto orang meninggal itu udah puluhan tahun, sampai hari ini mungkin udah 12 tahun ya, untuk mengartikan sesuatu mereka, budaya mereka, saya masih belum paham semua. Hanya sedetil tata caranya saya udah tahu, tapi arti sesungguhnya belum. Contoh, mereka orang Tionghoa meninggal pakai putih, ikat putih, ada yang ikat biru, ada yang ikat kuning. Nah itu saya paham. Ikat putih itu keluarga dekat seperti anak atau saudara, tapi ikat biru itu cucu, tandanya itu tanda ikat di kepala. Kemudian yang tanda kuning, ikat kuning itu cicit. Nah, jadi mereka punya tanda-tanda biar orang melihat dia tahu, oh ini cucunya, ini menantunya, ini cicitnya. Jadi kemudian ada hal-hal lain lagi, banyak pantangan, saya masih belum hafal, jadi saya tahu sedikit dan saya perlu perlu banyak bertanya kepada seperti suhu kan itu biasa mereka tentang kematian itu ada seorang suhu yang biasa disebut bosong. Nah itu bosong ya. Bosong. Jadi suhu itu katanya mereka bisa berbicara dengan arwah. Nah, saya kurang paham. Jadi saya hanya bisa memotret sebelum mereka tutup peti, mereka harus pakai suhu bosong namanya. Mereka bosong itu bisa kerasukan. Jadi mereka bosong itu bisa berbicara dengan arwah orang mati. Ceritanya katanya, saya cuma bisa motret. Jadi bisa interaksi mereka sampai dikebumikan. Nah, kemudian dikebumikan tuh ada feng shui juga. Ada tata cara feng shui hadap kemana saya kurang paham. Memang harus tanya para ahlinya. Nah, jadi saya pelajari semua, saya foto. Mereka ada lempar duit koin sama beras sama padi, itu artinya juga ada artinya. Kemudian mereka sebelum ditutup peti ada kata-kata mutiara yang sangat menyentuh, ibaratnya gitu. Anaknya dikasih terakhir kali udah sebelum tutup peti, anaknya itu ada kasih makan. Itu sebenarnya bukan kasih makan orang udah meninggal kan, tapi artinya tuh sangat mendalam. Artinya setahu saya itu orang tua memelihara anak sampai gede, sampai besar, sampai berkeluarga, dan anak wajib memelihara orang tua sampai meninggal. Nah, itu artinya seperti itu, cuma kasih simbol aja sih. Nah, kemudian bisa tercipta fotografi ini, saya sangat senang. Terima kasih kepada pendidik saya, guru saya yang mendukung full sehingga bisa terjadinya pameran fotografi ini tentang lansia. Semua foto-foto lansia ini lansia yang saya tangani selama ini udah 3 tahun. Sebelumnya saya juga pernah komunitas lain dan ini komunitas saya bentuk sendiri. Selama 3 tahun ini lansia ini ada 62 orang, daerah Jungkat, Wajok, Peniti sampai di daerah Hulu.
saya tangani, saya antarkan pakai sembako, saya lihat kehidupan mereka memang layak bantu. Kalau ada komunitas lain mau bergabung silakan, kita kunjungi sama-sama. Oke, sekian dan terima kasih ya. Oke, ya cukup menarik ya. Jadi mungkin tadi pertanyaannya sudah dijawab di depan ya, kenapa harus lansia. Jadi pada intinya kita itu makhluk biasa, makhluk sosial yang memang akhirnya mau nggak mau tergerak dengan apa yang kita punya. Saya harap juga teman-teman bisa memfollownya ya, mengikuti jejak beliau. Salut, saya sendiri salut dengan gerakan bermula dari hobi, lalu kemudian dari motret itu sendiri akhirnya tergerak, semua orang tergerak. Makanya ini menurut saya keren sekali gitu loh, hingga akhirnya menghasilkan donasi sedemikian rupa sampai orang mau care gitu loh ya. Nah, itu tadi saya ceritakan di awal bahwa itulah kalau memang kita punya sesuatu, kita bisa berkarya dan berguna untuk orang lain, sebaiknya keluarkan saja. Jangan mikir jeleknya, lurus saja. Seperti beliau ini kan akhirnya kan buat saya ini sangat berhasil sekali, sangat-sangat berhasil. Dan kemudian ya, saya pun sangat mengapresiatif. Kenapa? Jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi orang yang mau ibaratnya berkarya dengan skillnya sendiri, lalu kemudian dikembalikan lagi gitu loh, dikembalikan lagi kepada yang membutuhkan. Itu hebat, hebat. Nah, ini seorang Susanto Tan ini memang luar biasa, nggak kepikiran, lalu kemudian akhirnya kita semuanya menyupport, ayo bikin sesuatu. Mungkin ya itu tadi kembali ke masalah ke masalah idealisme kita. Banyak teman-teman hanya melihat kayak gitu doang, saya sih gak bisa tuh. Cuman dibalik pameran itu, dibalik karya itu sendiri, itu yang kita tidak bisa mampu kadang-kadang. Tidak. Berikutnya ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman lain, silakan. Silakan bertanya tentang apa saja gitu. Kira-kira bisa nggak saya kolaborasi komunitas apa sih? Komunitas apa? Susah nyebutnya. Pablo ya. Pablo ini berkolaborasi. Silakan. Tadi seorang Santo sudah terbuka. Atau mungkin teman-teman yang saya komunitas Pablo pengen kolaborasi, membuat karya lagi, lalu kemudian nanti mau bikin bukunya pun mau kita donasikan, itu sangat keren lagi. Saya juga dukung. Ya mantap kan? Nah dari diskusi ini loh, kecil-kecil kayak begini kadang-kadang kita muncul ide itu, yuk kita diskusi bareng-bareng. Kita lintas generasi, lintas profesi, fotografer dengan penulis, kolaborasi jadi sebuah buku. Ada BW Media buat nyetak, tenang aja, BW Media ada. Untuk nyetak buku ada, udah ada, tenang aja. Orangnya masih di pulau, belum datang. Katanya besok datangnya kan, masih menyelam dia. Ikut pengibaran bendera di dasar laut, ya kan. Lalu kemudian itu sih yang terjadi. Kalau saya biasanya ya dulu di Jakarta itu kadang-kadang kalau pameran kayak gini, itu sekalian bikin buku, kita bikin cenderamata, bila perlu bikin kaos dijual. Saya waktu itu bikin buku coba-coba 50 eksemplar. Malah saya nggak kepunya sekarang. Saya pameran dengan teman-teman saya itu berapa, 6-7 orang di sebuah galeri kecil ya, kayak rumah kayak gini juga di Sanggeraka, daerah Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian bikin buku tuh 50. Rupanya yang datang itu minta pesan semua lah. Yang datang nggak kebagian, sudah. Jadi akhirnya karena limited, kita bikin cetak itu nggak banyak. Akhirnya laris, gitu loh. Ini menarik. Jadi next time mungkin mau kolaborasi dengan teman-teman fotografer. Di sini juga ada dari PPC, Pontianak Photographer Community. Ada banyak ya teman-teman fotografer atau mau personalisasi ataupun mau kolaborasi, itu sangat terbuka gitu kan ya. Saya di sini sebagai fasilitator saja. Kalau misalkan ada teman-teman mau konsultasi silahkan ya. Kalau kita punya waktu yuk kita nongkrong di mana, ngobrolin, yuk kita berkarya gitu aja. Oke, selanjutnya silahkan bertanya. Selanjutnya Kak, monggo. Adil Hafiz Fajri, kemarin juga kan sempat datang tuh ke pamerannya
Mas Yan Susanto di Cungkat. Gitu. Sempat juga ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, sempat juga mau nanyain bisa nggak kolaborasi gitu. Kebetulan saya juga dari teman-teman yang lain juga ada bergabung di komunitas sosial juga namanya Mutiara Berbagi. Jadi kalau ada rencana ke depan mau kolaborasi bareng nih gimana gitu. Nah, yang saya mau tanyakan nih, Mas Bang Susanto ini dapat volunteer untuk pembagian ke daerah-daerahnya itu dari mana gitu kan? Pasti ada kisah sendiri tuh, ada teman-temannya bergabung tuh gimana? Apakah ada yang langsung ngechat bang nggak mau join, mau ikut turun langsung ke lapangan, atau dari gimana? Pasti ada historinya sendiri tuh gimana? Maksudnya relawan ya, relawan yang di pedalaman. Ya, relawannya. Oke, sebelumnya saya minta maaf, saya orang Kristen ya. Jadi jalur saya memang kalau di daerah hulu kan kebanyakan maaf orang Dayak. Jadi untuk mencapai jadikan mereka relawan itu saya melalui gereja. Jadi ada pendeta, jadi kenal ini saya kontaknya melalui pendeta. Mereka lebih tahu kondisi keadaan mereka yang sesungguhnya di pedalaman. Jadi mereka rata-rata tuh melalui pendeta, jujur aja. Jadi untuk menjangkau mereka itu, saya yakin mereka tinggal di situ pendeta. Jadi lebih mengenal kondisi hidup mereka yang benar-benar susah. Tapi di daerah hulu bukan semata orang Daya aja dapat bantuan. Di situ juga ada orang Jawa, ada orang suku lain yang dapat bantuan. Jadi kita bantuan tidak ada pandang bulu, itu sistemnya kemanusiaan. Jadi tidak ada sistem kata kamu kulit apa warna apa, tidak ada. Bagi saya semua sama. Intinya mereka benar-benar layak dibantu. Itu intinya saya tujuannya mereka disurvei, lihat kondisinya, mereka hidup sebatang kara, kebanyakan saya bantu. Nah, sampai ada yang lansia yang betul-betul buta, rumahnya papan semperan, dapat bantuan dari pemerintah, KTP aja nggak ada, kakak nggak ada, buta, tua, tapi anehnya bisa masak sendiri. Itu yang saya salut, bisa masak sendiri, bisa cari kayu bakar sendiri. Itu yang buat saya ada salah satu relawan saya bawa dari Jungkat sampai lokasi menangis lihat kondisi. Belum pernah dia lihat orang hidup susah kayak gini. Sekali dia lihat sampai menangis. Itu yang kondisi faktanya, realnya di lapangan. Itu makanya kebanyakan saya dapat relawan memang melalui gereja. Kemudian dan besok saya dapat donatur dari Jakarta. Kemudian selama ini saya banyak salurkan di daerah Landa, Kabupaten Lat. Besok saya akan menuju ke daerah Toho dan Menjalin. Saya dapat donatur dari Jakarta menghubungi saya, dia mau membagikan paket sembako sebanyak 150 paket, sudah disiapin, besok tinggal berangkat disalurkan ke daerah Toho dan Menjalin. Nah, ini relawan saya orang Jungkat juga, orang Dayak, tapi dia dulu berdomisili di daerah situ. Jadi saya melalui dia minta keluarganya untuk mendata yang layak didapat bantu itu memang miskin, ya, kata sangat berkekurangan. Donatur saya banyak juga dari berbagai, ada saya nggak kenal, ada orang Amerika juga, orang Indonesia tapi mungkin kerja di Amerika, dari Taiwan, Hong Kong, Malaysia, ada pun yang di Jakarta, kita nggak tahu, cuma kita posting mereka donasi, kemudian konfirmasi ke WA saya dan kita laporan, lihat di rekening itu nama siapa, berapa duit, kita transparansi ke publik supaya mereka tetap bisa percaya. Intinya harus transparansi sehingga donatur tetap bisa percaya dan kita bisa membantu lansia. Oke, sekian. Sangat fantastis menurut saya ya. Nah, jadi seorang Santo ini akhirnya gini, sangat tinggi jiwa sosialnya. Nah, kemudian mungkin gini ya, yang dimaksud dari teman-teman komunitas Pablos ini tadi pertanyaan tentang
apa namanya, bagaimana cara menggait volunteer atau relawan. Tidak menutup kemungkinan, mungkin lah ya. Tadi beliau juga terbuka bahwasanya kalau memang ada yang mau gabung, mau join jadi volunteer, silahkan, terbuka Santo ini. Ataupun gini, mungkin dari teman-teman komunitas sendiri juga, apa tadi, Kalau saya Mutiara Berbagi. Mutiara Berbagi ya. Kalau mungkin teman-teman Mutiara Berbagi punya istilahnya, punya fakta di lapangan bahwa saya ada juga di daerah saya, entah di daerah Rasau atau daerah Sungai Rengas dan sebagainya, semua daerah lah, semua wilayah Kalbar ya, tidak menutup kemungkinan di luar daerah ya, ya itu bisa dilaporkan, atau bahkan kalau misalkan teman-teman mau minta dari komunitas kasih Santo yang diwadahi oleh Bung Santo ini, silahkan laporkan saja, bisa disurvei bareng-bareng, lalu kemudian apa namanya, nanti bisa berangkat sama-sama, kita bagikan bantuannya. Nah, beliau ini sudah istilahnya sepertinya, apalagi saya berharap setelah pameran dan acara ini, selamat datang, silakan selamat datang, silakan carikan, minta tolong ambilkan kursi satu lagi. Terima kasih sudah hadir. Jadi satu lagi buat dedenya mungkin duduk. Oke. Semakin seru sepertinya, semakin malam semakin banyak yang hadir di acara serasian atau bincang-bincang ya tentang terjadinya proses pameran hingga akhirnya kita ngomongin ke masalah sosial. Ini saya berharap dampaknya sih kayaknya luar biasa, artinya dampak positif ya setelah itu gitu loh. Nah itu yang terjadi. Mungkin bisa sudah jelas ya disampaikan oleh Santo, saya tambahkan tadi. Santo juga akan kalau sudah terjadi kerjasama, silakan teman-teman mau opening volunteer untuk apa namanya, untuk nambah volunteer yang ada di Pontianak itu silakan. Sebetulnya dalam hal ini, dalam bantuan ini saya garis bawahi tidak hanya agama tertentu ataupun suku tertentu, tidak. Semua untuk Bung Santo ini itu semua lansia, tidak memandang suku, tidak memandang ras, semua dibantu. Tetapi karena beliau itu tadi seperti yang dibilang yang dibilang tadi, bahwa saya kalau kena kepercayaan saya Nasrani, jadi saya di gereja, itulah cara Bang Santo. Tidak menutup kemungkinan karena ini jiwa sosial, aku pikir sangat menarik. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika kan, gitu kira-kira. Oke, ya silakan pertanyaan berikutnya mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Atau mungkin ya silakan dikasih mic-nya atau pengeras. Pak Ican lagi sibuk ini. Udah masih pakai baju dinas, masih angkat-angkat kursi juga. Ya udah, terima kasih Pak Ican atas supportnya Elio Cafe, keren. Mungkin jarang terjadi ya di Pontianak atau di Kalimantan Barat ini, kita ada diskusi tentang ngomongin tentang habis pameran, ada diskusi kecil-kecilan, mungkin jarang ya. Karena kalau saya ini sudah terbiasa dari zaman saya di Jogja, di Jakarta juga. Oke, silakan berikutnya pertanyaan. Apa masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin ini ya, tanya lagi ya. Ya. Tapi balik ke topik foto. Dari Mas Susanto ini ada nggak karya yang favoritnya gitu? Favoritnya apakah karena dia lagi dalam kegiatan apa dia abang fotonya menjadi favorit, atau memang ada kisah terbalik tersentuh yang bikin abang menjadikan foto tersebut favorit abang, karya abang? Terima kasih. Tapi kalau untuk karya foto kayaknya udah terjelas lihat di depan ya. Itu saya senangnya lansia ini memang udah tua, udah 87 tahun. Kemudian Lim Kim Hong namanya, orang Chinese. Kemudian Bapak Lim Kim Hong ini udah berapa kali pindah tempat, pindah lokasi, pindah tempat tinggal karena beliau tidak punya tempat tinggal. Jadi karena sering diusir orang, atau maksudnya itu lahan orang dia tinggal, jadi dipindahkan, orang mau pakai jadi dipindahkan. Akhirnya
saya punya ide sendiri, saya galang dana untuk bedakan sebuah gubuk untuk Pak Lim Kim Hong, kakek Lim Kim Hong. Sampai hari ini saat ini dia berumur 87 tahun dalam kondisi sakit, kakinya kayaknya ada pembengkakan. Jadi saya bedakan sebuah gubuk ukuran 4 kali 4 lah kayaknya. Itu habiskan biaya sekitar belasan juta. Itu pun saya galang dana dapat dari donatur. Akhirnya saya bangunkan sebuah gubuk, beliau bisa tinggal di situ dan saya pasangkan listrik dan saya support dengan paket sembako biar beliau bisa tetap hidup, bisa makan. Untuk dia kan udah tua, udah produktif, tapi dia masih mau bekerja. Dia kerjanya tuh menganyam jala. Jadi menganyam jala, setiap dia tidak ada kegiatan dia menganyam jala. Saya sering pergi kunjungi dia, saya lewat, saya lihat dia kondisi lagi menganyam jala. Saya punya ide, langsung saya ambil kamera ke rumah, balik, saya foto, kemudian dia kan orang tua dolo kata orang kan, rokoknya tuh rokok yang lintingan, bukan rokok yang sekarang ya. Kadang rokok kalau enggak ada ini rokok longlat kata orang kita sini. Longlat tahu kan? Enggak tahu dia. Di Jawa tuh kelobot. Ya, gitu. Orang Pontianak tahu longlat kan? Yang lipat-lipat itu. Yang rokok yang lipat itu, yang kertas itu yang lipat. Nah, dia jarang rokok yang kayak kita yang dalam bungkus yang bagus dia. Nah, jadi linting sendiri kata orang kan. Nah, kata orang kampung longlat katanya kan. Jadi sama rokok kayak gini saya senang lihat posisinya bagus. Jadi saya motret dan saya ada sempat posting di Facebook, pernah dikomentari senior fotografer Pontianak. Nah, ini bagus fotonya. Jadi dilihat-lihat memang tertarik foto ini, makanya jadi saya foto ini bagi saya cukup puas lah. Walaupun masih banyak karya yang kekurangan, tapi karya ini bagi saya cukup puas. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, gimana? Cukup puas dengan jawabannya? Sangat puas. Oke, terima kasih. Kayaknya tambah menarik ya, tambah malam diskusinya tambah seru gitu loh. Kenapa? Kita sudah nggak bicara lagi tentang foto, tapi dibalik sebuah foto ini yang menarik. Dibalik sebuah foto itu ada cerita. Ini yang kadang-kadang kita pengen tahu, bahwa sesungguhnya andai kata ya, saya bisa membayangkan kalau diri kita itu adalah yang fotografernya, melihat hari-hari itu kadang kita terenyuh dengan sendirinya. Gitu ya kira-kira ya, Bu Susanto ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau dari teman-teman yang di belakang dulu mau tanya, silakan. Tuh mau tanya tuh katanya di belakang tuh. Silakan. Oke, menarik nih diskusinya tambah malam tambah jos. Oke, silakan. Oke, monggo. Silakan. Pertanyaan. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Perkenalan, nama saya Rudiansyah, asal dari JKT. Boleh dipikirkan nggak kak? Kami mau di. Saya dari Tingkat, sama kayak Bang Susanto. Bingung gimana cabut. Sebelum ini tadi sempat lihat karya-karya foto Bang Susanto, dan salah satu foto yang buat saya tertarik itu ada yang di pojokan itu, kalau dari sini sebelah pojokan kanan itu ada foto ibu-ibu yang Sayang. Hanya bentuk ini ya. enggak sampingnya. Sampingnya di pojok Kak. Ya. Lupa saya namanya siapa. Aduh, saya ada di. Tadi lupa tuh judulnya apa tadi. Nah, itu saya lihat. Makasih banyak Pak. Tadi sempat lihat tadi itu, menurut saya foto itu sangat emosional banget ya kayaknya, karena ekspresi dari foto itu sangat mewakili dari sekian banyak foto di sini, sangat mewakili gitu untuk kehidupan manusia. Nah, di situ bisa dijelaskan nggak
flow alur bagaimana bisa dapat foto seperti itu gitu. Dari baik itu mendirect dari ekspresi, apakah itu didirect itu ekspresinya atau foto itu diambil tanpa didirect gitu. Dan selain itu, kenapa semua pameran foto ini di black and white gitu, hitam putih? Itu ya sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu ya foto yang mana ya. Saya harus tahu namanya baru saya bisa jelaskan kondisi lansia Ini itu. bukan nih, yang bintik-bintik ini bukan, yang di jendela. Sorry. Karena kita, sini lah. Nah ini kan Mili, betul Mili. Nah, ibu-ibu yang pakai pulkadot nih. Kalau Ibu Mili ini seorang lansia di daerah Senakin, Kabupaten Landak. Beliau udah tua, memang sebatang kara. Jadi hidupnya di rumah yang tidak layak huni. Kemudian saya dapat foto ini itu pun dadakan, tanpa perencanaan. Itu ada tim sosial juga dari Bangka Belitung. Ya, tim sosial yang dari Bangka Belitung yang punya keinginan berbagi berkat ke pedalaman. Mereka tidak punya link untuk jalur ke situ. Ada salah satu tim yang Kuburaya menghubungi saya, minta saya untuk bawa jalan. Jadi saya sama-sama bareng sama mereka dari Bangka Belitung ke Pontianak. Kemudian bulan Juli, lalu saya bawa mereka ke situ. Jadi saya sebelum berangkat saya selalu berkoordinasi dengan relawan setempat. Tolong data lansia yang benar-benar layak dipakai. Ini lansia baru saya, belum lama, hanya berapa bulan. Kemudian didata, kemudian saya pergi bareng sama dia. Waktu itu saat bagikan paket sembako yang kondisinya itu, saya langsung langsung foto pakai HP. Ini jujur saya foto pakai HP, bukan pakai kamera. Pakai HP aja, langsung potret gitu. Jadi dikurasi sama Mas Sukron, layak dipajang, jadi saya pajang. Nah, pertanyaan kedua, kenapa harus hitam putih? Kenapa? Karena background mereka rata-rata rumah papan. Rumah mereka tidak ada cat sama sekali, tidak kayak rumah kita ada cat semua. Tidak ada warna yang panas, yang merah, yang biru, yang ngejreng, nggak ada. Hampir semua lansia itu rumahnya papan dan ada yang papan semperan, ada rumah yang bukan papan tapi kayu bulat, sama kayu bulat yang kecil segini-gini, dijadikan dinding, kemudian dialas dengan kertas semen, ada juga. Itu fakta. Mereka cuma diam di rumah yang pas-pasan untuk satu orang itu. Dan saya mau tambah lagi, itu bagi penulis ya, penulis kalau mau gabung dengan saya sangat setuju ya, Mas Kron. Boleh nanti saya ceritakan karya-karya semua. Kalau ada penulis yang mau ceritakan kita itu kita bikin buku, nanti saya support dananya dan kita jadikan buku, kita boleh sponsor dan jual buku ini dan kita kembalikan ke mereka. Karena saya masalah tulis jujur bukan skill angkat tangan. Angkat tangan, saya jago motret, nggak jago nulis. Untuk caption saya kebingungan. Saya tahu jalur cerita hidup mereka, tapi untuk menulis bukan skill saya kayaknya. Memang ada bidangnya sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, gimana? Tadi Bung cukup puas? Terima kasih atas sumbangsi pertanyaannya. Itu secara teknis ya. Artinya gini, saya tambahin sedikit, kebetulan ini yang kuratornya Jui bahwa dengan Santo bahwa kenapa kita harus hitam putih. Itu satu, apalagi di temanya tentang orang tua semua kan. Menarik sih memang. Satu, dramatisasinya dapat. Jadi terus kemudian semuanya itu dapat. Sebetulnya juga kalau ngomongin masalah teknis ini banyak kekurangannya. Tapi whatever,
buat saya kita di luar dari konteks teknis, tetapi isi dari konten foto ini sendiri yang sangat menarik. Bahkan dengan foto Ibu Mili ya, Ibu Mili ini yang mungkin teman-teman lihat fotonya pakai polkadot hitam putih yang nongol begitu aja, itu kan besar kepalanya karena mungkin pakai lensa wide yang ada di kamera. itu dananya yang saya bilang, kalau harus motret kedua kalinya pun Bung Santo tidak akan dapat ekspresinya mungkin ya. Itu yang disebut dalam fotografi itu decisive moment, atau momen yang tidak akan pernah terulang, ya kan? Ada kalanya kita juga begitu, kita membuat sesuatu itu kok nggak bisa ya bikin lagi. Itu memang kita menulis nggak bisa ya kayak bikin tulisan kemarin. Itu decisive moment saat kita merekam suatu subjek atau merekam suatu objek, lalu kemudian dengan ekspresi yang kita dapat itu tidak akan bisa diulang kedua kalinya. Nah, di situ kita sebagai fotografer atau seniman, itu adalah faktor keberuntungan yang bisa dibilang kata teman-teman. Sudah ketika itu terjadilah tidak ada yang kesekian kalinya. Mungkin itu saya tambahkan ya. Lah, apa namanya? dalam sebuah peristiwa itu memang di situ ya itu tadi faktor keberuntungan yang memang tidak akan bisa kita ambil alih lagi gitu. Selanjutnya ya itu aja gitu ya kira-kira. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya dari teman-teman lain, silakan itu mic-nya digeser. Ada kakak kita yang mau bertanya, mic-nya jauh. Sorry berpecan. Silakan, sangat menarik tambah malam ini. Ya, lanjut. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Saya Herli, perkenalkan. Saya dari Ketapang. Saya ingin bertanya kepada Bang Santo, apa makna fotografi Santo sendiri dan apa impact dari fotografi itu ke kehidupan Bang Santo. Oke, terima kasih. Mungkin gini pertanyaannya yang dimaksud, mungkin kalau saya salah tolong diluruskan ya. Impact atau efek dari Bang Santo setelah sekian lama motret, lalu kemudian apa yang membuat perubahan hidup di Bang Santo ini sendiri, mungkin begitu kali ya, jiwa sosialnya kah, atau kemudian kesadaran sosial yang semakin tinggi, atau mungkin saya lebih lagi akhirnya saya lebih merasakan tidak bisa melihat orang yang tidak mampu gitu, kira-kira begitu mungkin. Silakan. Begitu ya kira-kira ya. Ya, awalnya sih memang punya rasa iba. Kenapa saya memberi komunitas saya itu kasih dalam perbuatan? Banyak orang bisa berkata kasih, bisa berkata-kata kasihan, tapi belum tentu bisa bertindak. Jadi komunitas saya menciptakan komunitas saya bukan pikiran atau maksudnya dari teman-teman, dari saya sendiri. Saya pikir kalau mau mengasihi orang itu perlu perbuatan, baru bisa ada dampak ke orang. Contoh, kita mau minum haus, kita harus ambil barang, nggak mungkin haus turun hujan dong. Kan begitu. Nah, itu awalnya begitu. Prinsip saya maksudnya kalau memang berbuat kasih mengasihi orang harus bertindak. Bukan secara materi. Tenaga juga bisa. Kita berdoa juga bisa. Yang penting niat di dalam hati. Saya selama ini mulainya 2015 saya berkecimpung di dunia aksi sosial tuh memang punya rasa iba yang itu kadang saya lihat YouTube kadang punya rasa iba yang begitu berlebihan, jadi saya siapapun saya bisa bantu saya bantu. Kadang saya juga sering ditanya orang, kamu orang Tionghoa mau bantu nggak ini orang ini? Saya jawab, saya bantu orang tidak pandang dulu siapapun saya akan bantu. Nah itu banyak loh, teman dekat juga ngomong kok kamu. Nah, jadi kita tidak berbicara suku dan agama. Orang yang bantu kita harus bantu. Sampai hari ini pun
bukan itu ya, bukan kegeeran ya, masih banyak orang yang minta bantu ke saya melalui Facebook, sampai di luar pulau pun ada. Nah, maaf kalau di luar pulau saya angkat tangan, karena saya tidak bisa mensurvei, tidak bisa melihat apakah mereka itu benar-benar layak bantu atau tidak. Sekarang karena banyak kasus penipuan, jadi saya bantu apa yang bisa saya jangkau. Dan saya juga ada bantu itu anak-anak penderita kanker. Saya juga ada satu komunitas, yaitu namanya The Rock juga ya. Nah, itu mereka pemimpinnya di Australia. Itu di Facebook ada The Rock. Itu orang pekerja Indonesia pekerja di situ. Mereka aktif itu juga membantu orang sakit kanker. Jadi kemarin pun saya pernah, mereka di Sudarso kekurangan obat kemoterapi. Itu 6MP namanya. Tidak bisa dijual sembarangan, di Pontianak belum ada jual, hanya ada di Jakarta. Jadi saya hubungi ketua relawan saya, The Rock. Saya bilang ada di Pontianak rata-rata penderita kanker leukemia itu kekurangan obat 6MP. Obat 6MP itu obat kemo yang diminum, tablet. Jadi kami galang dana, kemudian saya survei ke lokasi Rumah Sakit Sudarso, saya survei, saya foto, saya tanya dari mana-mana, banyak sekali ya penderita leukemia. Dari daerah Hulu ada, dari Pontianak banyak. Saya nggak tahu penyebabnya kenapa. Ada yang baru umur 8 bulan udah kena leukemia. Jadi mereka kekurangan obat itu. Lalu saya hubungi teman saya yang di Australia. Kemudian direspon galang dana. Makanya saya beli obat ini di Jakarta. Kemudian jujur anak saya penderita leukemia. Jadi saya ada link di situ. Kemudian hubungi mereka respon, dan mereka bisa beli dengan resep dokter yang ada di Sudarso. Mereka kirimkan atas nama siapa, baru beli. Kemudian saya salurkan di Rumah Sakit Sudarso. Dampaknya seperti itu aja sih. Oke, dan terima kasih. Oke, ya tadi mungkin sudah terjawab Kak Sherly. Intinya gini, kalau saya melihat mungkin penjelas ya, saya melihat perubahan sosial Santo ini memang sangat tinggi sekali setelah melihat langsung banyak kondisi para manula atau para lansia yang hidup sebatang kara, tanpa sanak, tanpa saudara, yang akhirnya kemudian terenyuh hatinya bergerak untuk membantu. Nah, itu diantaranya. Lalu kemudian lebih daripada itu, bukan hanya sekedar lansia yang beliau bantu, tetapi sekarang sudah merambah ke anak-anak yang kena sakit kanker. Itu. Jadi hari-harinya Bung Santo ini sibuk dengan urusan masalah donasi dan ngurusin orang aja. Orang sejagat ini mulai udah ngurusin. Makanya kenapa tadi luar pulau nggak kejangkau, karena itu tadi volunteernya masih kekurangan. Belum ada orang di sana ya. Mungkin next time kalau sudah ada volunteer atau sudah ada perwakilan komunitas kasih atau teman-teman volunteer yang di luar sana yang sudah bergabung, yang sudah bisa mewakili Bang Santo untuk survei, untuk layak atau tidak diberikan bantuan, mungkin bisa kali ya, ada kemungkinan besar. Tetapi saat ini untuk Galbar sendiri belum bisa ke-handle semuanya. Menurut beliau ini, karena ada daerah-daerah yang terpencil itu yang sangat sulit dijangkau, tidak bisa dengan mobil segala macam, harus jalan, itu pun belum bisa ke survei semuanya ya. Nah, begitu kira-kira. Jadi kesimpulannya adalah jiwa sosial yang semakin tinggi. Dia nggak melihat apapun itu jenis, agama, ras dan golongan, semuanya Bang Santo selalu cover untuk memberikan donasi. Begitu kira-kira Bang Sherly ya, Kak Sherly. Oke, selanjutnya dari teman-teman lain, bukan ada pertanyaan, masih mengalir, kira-kira waktunya masih ada sekitar 15 menit lagi lah. Oke, terima kasih. Ya, silakan yang mau tanya berikutnya. Terima kasih atas kedatangan dan waktunya Pak, akan sempat hadir di acara kami. Silakan
Kalau mau ada pertanyaan ya silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih. Saya sendiri terkagum sih melihat apa yang dilakukan oleh Bro Susanto, karena ya, kasihnya dimana dikatakan bahwa kasih itu harus disertai dengan perbuatan, bukan hanya perkataan, sehingga kami sendiri yang di Arab juga pernah merasakan ada seorang yang penyakit kanker ya, kanker. Saya minta bantu juga sama Bro Santo, dan saat itu dia langsung terjun ke rumah sakit ya, rumah sakit mana saya lupa, Sudarso. Hanya melalui via telepon langsung beliau tindakannya, perbuatannya. Nah, saya sebagai orang rohaniawan, artinya sebagai pendeta hamba Tuhan di gereja, saya sendiri belajar. Artinya kasih itu bukan hanya sebuah perkataan, tapi kasih itu adalah sebuah tindakan. Jadi saya juga belajar dengan banyak, saya belajar dengan Santo ini. Saya nggak ada pertanyaan sih, cuman hanya bagaimana, hanya salut aja. Terima kasih. Apresiasi tentang perbuatan yang dilakukan oleh Bung Santo ini keren, sangat keren. Ya mungkin kita semuanya, di antara kita semuanya ini masih banyak belajar. Kadang-kadang belajar itu emang dari sekitar kita. Bahkan saya sendiri dulu waktu masih mengajar itu masih belajar di luar. Artinya belajar itu nggak pernah putus, dan kita anggap sebagai salah satu figur yang sangat menginspirasi buat kita. Inilah Santo gitu kan ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Maaf nih Bang, nanya terus nih Bang. Siap. Ya, jadi yang mau saya tanyakan nih, apa ada ini nggak rencana kedepannya gitu, proyek kedepannya gitu yang masih belum bisa direalisasikan, mungkin sudah disetor karyanya ke abang kurator nih kan, masih digodok atau gimana, atau ada planning selain ini pameran-pameran ataupun proyek-proyek sosial lainnya, adakah Bang? Siapa tahu kita bisa ini nih rencanain mau ikut nonton ataupun ikut kolaborasi dan sebagainya macamnya. Terima kasih. Gini, dari sekian karya, dari 25 karya ini kan anggaplah tokoh masing-masing ini sudah ada keterangannya ya, bahwa Lim Kim Hong ini begini. Lim Kim Hong susah nyebutnya. Oke. Lim Kim Hong ini orangnya begini, tipikalnya begini-gini. Mungkin dari sekian karya ini, teman-teman penulis ada yang tertarik, ada yang mau mendalami, silahkan. Ini kan bisa dikembangkan. Artinya begini loh, dari sekian tokoh yang ada, itu teman-teman penulis kalau mau survei lebih dalam, kalau mau pengen tahu kehidupan realitasnya mereka, si A ini pengen tahu realitasnya lebih dalam, silahkan bisa hubungin Bung Susanto untuk minta antar ke rumahnya. Begini loh, dalam berkarya kadang-kadang kita nggak bisa datang kemudian pulang, datang pulang. Bila perlu kita menginap di sana, ngecamp. Iya betul, ngecamp baru kita dapat sesuatu yang banyak. Begitupun dalam fotografi. Kalau pengen tahu lebih dalam, ya kita kuntit hari-hari, ya nganyam jala kita temenin gitu kan. Tapi jangan mengganggu ya. Sifatnya kita jangan mengganggu subjek kita. Objek itu apa? Si tokoh itu memang harus aktivitas seperti biasa. Kita hanya sekedar katakanlah kalau si fotografer ya, yang menurutnya fotografer itu menarik, ya kita ambil momen itu. Begitupun juga dari penulis, sudut pandang penulis dan fotografer itu hampir sama, tetapi poin yang kadang akan kita sampaikan ke publik itu kan kadang-kadang berbeda poinnya. Si penulis A dan penulis B itu belum tentu sama. Jadi pola sudut pandang dari sekian foto yang ada, mungkin Anda suka foto yang A, atau mungkin tadi yang kawan kita satunya suka foto yang itu. Jadi itu relatif, tidak harus semua orang dipaksa harus suka dengan yang itu. Nah artinya kalau teman-teman mau mendalami itu semua, ada kemungkinan mungkin pengembangannya adalah ketika ini sudah terjadi, foto ini bisa dilanjutkan dengan bikin sebuah story. Ya kan, kalau story dalam tulisan itu kan story tulis ya, atau cerita pendek ataupun apapun ya. Dalam sebuah foto juga ada foto story. Bisa diceritakan dengan sekian karya, itu bisa bercerita cerita detail mewakili keseluruhannya. Karena waktu saya berkarya bikin sebuah story isai waktu saya buat ya.
saya fotografi. Saya waktu itu ya mau nggak mau harus ngikutin si tokoh itu terus kemana-mana gitu loh. Bahkan istilah kata tidur aja nggak saya ikuti gitu loh. Kenapa? Pengen tahu. Karena gini, ketika kita mau memotret atau kita mau menggambar, sebelah mana yang kira-kira layak ditampilkan? Itu kadang-kadang, ya kan? Maka hal yang terpenting itu survei atau kita pendekatan khusus pada subjek itu penting sekali, gitu loh. Tidak cuma hanya sekedar datang melihat moto selesai balik. Begitupun datang nulis tek pulang, nggak kena feel-nya tuh nggak ada nanti katanya kan. Itulah kira-kira teman-teman. Begitu ya kira-kira ya. Nanti boleh silahkan diobrolin. Kalau saya kan sebagai wasit aja tengah-tengah nih. Saya kan ibaratnya fasilitator saja. Artinya kira-kira ini layak nggak? Karena gini loh, dalam sebuah fotografi itu ada kode etik juga. Begitu juga menulis saya pikir ada. Jadi kode etik ini nggak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar bahaya. Ada privasi orang yang nggak mau ditampilkan. Ada kalanya privasi orang itu memang kita keep. Kalau dalam sebuah kode etik jurnalistik itu ada off the record, ya kan? Off the record. Kenapa? Itu menyangkut privasi. Tidak boleh publik itu tahu. Nah kita harus pahami itu. Jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan bahaya. Kita kena semprit nanti, ya kan? Kita kena semprit. Yang ada ujung-ujungnya kita mau berkarya berurusan dengan hukum. Begitu kira-kira ya teman-teman ya. Nah kode etik itu harus kita pahami. Oke, selanjutnya monggo silahkan ada yang mau tanya lagi. Masih ada waktu 10 menit. Masih ada waktu 10 menit untuk kita bubar. Silahkan, ada yang masih kurang puas. Diskusinya sangat menarik sekali. Gitu loh. Memang rata-rata yang aktif ya. Selagi saya di Jakarta pun penulis itu lebih aktif bertanya. Asli banyak gitu kan, teman-teman seniman lain tuh asli bertanya kenapa, sebuah inspirasi buat mereka, kita mau bikin sesuatu itu sama gitu loh tentunya. Oke, silakan teman-teman lain, ini belah sini belum bertanya, ada lagi pertanyaan, silakan. Oke, mau tambah lagi? Oh jawab, silakan. Saya mau kasih, saya kan tadi ada tanya planning ke depan kan. Tadi saya baru kepikir, saya pengen memang gabung korporasi dengan penulis dan kita bikin buku. Saya pengennya seperti itu. Masalah dana nanti kita bicarakan, saya dukung. Dan selanjutnya kalau udah tercipta buku, udah terjadi buku, kita nggak usah banyak dulu, 50 misalnya. Kita jual kepada yang mau beli. Dan hasil dari jual kita kembalikan ke mereka. Itu maunya saya seperti itu. Sama karya seperti ini. Hasil karya foto saya jual ke donatur dan uang ini saya kembalikan ke mereka. Kalau misalnya ada penulis yang tertarik, ayo kita gabung. Kita bikin karya sendiri, punya sejarah sendiri. Untuk komunitas saya, untuk kedepannya saya nggak tahu. Saya hanya ikut jalur terus menerus saja, ikuti aja. Selagi masih ada donatur beri, saya akan jalani. Kecuali donatur udah stop, ya saya juga ikut stop. Nah, ya ikut alur aja lah, tak perlu dipusingin. Pokoknya ikuti jalur aja selagi orang masih bisa memberi. Kita beri kepada mereka. Kita hanya sebagai pelantara. Nah, sebenarnya yang paling saya salut itu sebenarnya donatur. Yang peran penting di situ adalah donatur, bukan saya. Tanpa donatur saya tidak bisa apa-apa. Semua ini kembali ke donatur bisa memberi dan kita bisa bekerja. Tanpa donatur kalau kita sendiri, saya bukan orang kaya. Saya juga pekerja. Ini sehari-hari juga foto wedding. Apalagi saya. Kerjaan saya memang profesinya foto wedding. Makanya orang China meninggal, saya juga foto. Jadi foto orang wafat meninggal bukan profesi saya, tapi orang memanggil saya foto, ya saya foto. Selama itu untuk wilayah dari Wajo sampai Segedong sampai Purun saya pernah foto. Pontianak juga saya pernah foto. Jadi orang kebanyakan foto orang
Konghucu orang-orang Buddha saya foto karena banyak adat istiadatnya. Oke, makasih. Oke ya, sudah cukup jelas ya. Nanti bisa diskusikan di luar daripada ini. Jadi sudah terbuka, intinya bagaimana alurnya atau pendalamannya seperti apa itu nanti dibahas, ya kan? Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin saya kasih kesempatan sedikit lagi. Masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi mungkin Pak Pur yang di belakang atau Pak Ican atau Bang siapa? Bang, silakan kalau mau tanya. Oke, terima kasih. Oke ya, kalau begitu masih ada pertanyaan Kak? Sudah cukup. Oh ya, nanti gini, Bang siapa tadi yang tanya, Bang? Nanti kan sudah komplit ya kan? Ini Bung Santo sudah siap menjadi fotografernya, lalu kemudian Anda teman-teman jadi tim penulisnya, yang desain cover bukunya, sama layoutnya sudah ada. Mau apa lagi? Tinggal cetak bawa ke BW Media. Oke? Gitu saja ya. Udah jelas. Oh, menarik. Jadi kesimpulannya, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ambil kesimpulannya dari diskusi malam ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah datang. Sudah apresiasi tentang acaranya kita, yaitu di pameran tunggalnya Bung Susanto Tan tentang potret kehidupan lansia. Kesimpulannya di dialog atau bincang-bincang sore hingga malam ini adalah bahwa kita di sini akan telah mendapatkan banyak ide dan apresiasi dari teman-teman semuanya. Dari sini saya menyimpulkan bahwa ternyata kalau kita buka ruang diskusi itu pasti saja ada jalan ataupun ada sesuatu yang akan kita gali. Artinya kembali ke teman-teman nanti untuk membuka pikiran, membuat ide baru, ide segar, kemudian akan membuat seperti apa itu kembali ke teman-teman masing-masing. Di sini hanya saya hanya sebagai fasilitator, pembuka, membuat perbincangan ini biar hidup. Ketika itu ada pertanyaan yang semakin kontinu, menurut saya ini sangat menarik. Berarti teman-teman itu sangat antusias ya, dari perwakilan teman-teman penulis dan teman-teman fotografer. Oke, kalau begitu tidak ada lagi pertanyaan. Ada tambahan dari Bu Santo mungkin? Tidak ada. Kalau begitu saya akhiri sampai sini saresehan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya. Apabila ada sesuatu hal yang ingin disampaikan karena waktu kita sudah habis, nanti dilanjutkan di sesi acara ngobrol santai di antara masing-masing meja saja ya. Itu kira-kira. Terima kasih. Saya sebutkan teman-teman yang sudah datang, teman-teman PPC dan beberapa kalangan yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mensupport acara ini. Ada N2 Studio, School of Rock, tinggal nama doang, masih ada orang-orangnya. Elio, kemudian ada PBC, Kawan Kreatif Organizer, BW Media, dan Komunitas Kasih, serta Kopi Bandar Panglima yang sudah mensupport acara kita. Terima kasih dengan Susanto Tan dan teman-teman sudah hadir. Begitu saja malam ini saya tutup acaranya dengan kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.